wabarakatuh. Innal fala mudilla huwa la nabiyya ba'da. Allah wa man tabi'a yang telah melimpah kepada kita terlimpah qudwah dan uswah dan pengikut rahmat hari yakni Yahsyar, hari dikumpulkan di tempat yang sama, hari yang dari kubur. Allah profil Allah menisangka, yaitu tiupan yang ketiga, manusia, jin dan makhluk dan sebab Az-Zumar 39 ayat 68. Wa nufqa man fis wa man syaa nufikha fi ukhra Ayat berapa Ustaz? Ayat 68. Bentar Ustaz. langsung. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Wa nufikha fis-sur, ditiuplah sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh, maka matilah seluruh makhluk yang ada di langit dan ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak mati. Inilah tiupan kematian, yaitu tiupan yang kedua. Baru kemudian tiupan berikutnya yang ketiga, tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sangkakala sekali lagi, fa idahum qiyamun yanzurun, maka
mereka seketika bangkit berdiri menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, menunggu keputusannya masing-masing. Maka sekalipun manusia telah hancur menjadi tanah, Allah sisakan materi yang disebut dengan al-jabudana, yaitu tulang ekor. Dari tulang ekor inilah kemudian Allah menyusun kembali tubuh manusia sehingga dia bangkit dari kuburnya. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah di nomor 3460. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Tidak ada sesuatu pada diri manusia melainkan akan usang dan menyisakan sebatang tulang, yaitu pangkal ekor, dan darinya semua makhluk disusun kembali pada hari kiamat. Iya. Tidak ada sesuatu yang tersisa dari manusia illa yabla, melainkan akan musnah, illa kecuali azman wahidan, ada satu tulang yang disisakan oleh Allah Jalla wa'ala, wa huwa ajbudz dzanab, itu adalah ajbudz dzanab, yaitu tulang ekor. Dari tulang itulah yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, makhluk akan dihidupkan kembali, akan disusun tubuhnya kembali pada hari kiamat. Maka Allah akan bangkitkan seluruh manusia dari awal sampai akhir. Maka yang dibangkitkan pertama kali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi ketika beliau bangkit dari kuburnya, beliau sudah melihat Nabiullah Musa berpegang kepada tiang arsy, sehingga Nabi mengatakan, aku tidak tahu apakah Nabi Musa termasuk orang yang dikecualikan tidak mati, ataukah dia bangkit terlebih dahulu. Maka Allah Jalla wa'ala akan mengumpulkan mereka di sebuah tempat yang berbeda dari tempat tinggal semula, yaitu bumi. Kalaupun tempat itu dinamakan bumi, buminya sudah berbeda. Demikian pula langitnya sudah berbeda. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Ibrahim, surah 14 pada ayat yang ke-48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samaa'a wa barazu lillahil wahidil qahar. Apa kata Allah? Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadiran Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Iya. Bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain. Di tempat itulah kemudian manusia dikumpulkan. Semua dikumpulkan, kata Allah Jalla wa'ala dalam surah 18
Al-Kahfi pada ayat yang ke-47 Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda wa hasyarnahum falam nuqadir minhum ahada. Apa kata Allah? Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Iya. Wa yawma nusayyirul jibala, dan ingatlah ketika hari kami jalankan gunung-gunung, wa taral arda barizah, dan kau akan melihat bumi itu datar, wa hasyarnahum, maka kami akan mengumpulkan mereka, wa nuqadir minhum ahada, tak satu pun dari manusia itu yang tertinggal, semua dikumpulkan. Yang pernah hidup di muka bumi dalam kehidupan dunia, semua akan dikumpulkan di tempat. Bahkan hewan-hewan yang pernah hidup di bumi akan dibangkitkan, dikumpulkan untuk menjalani kisos. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-An'am pada ayat 38, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Apa kata Allah? Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Roblah mereka dihimpun. Iya, Allah katakan dabbah, binatang yang melata di bumi ini, bahkan binatang yang terbang di langit, yaitu burung-burung, semua akan dipertemukan kelak di padang mahsyar untuk menjalani proses penegakan keadilan. Yang mungkin di dunia ini keadilan itu tidak tegak, Allah tegakkan kelak di akhirat. Maka binatang yang dulu sempat membunuh kawan binatangnya yang lain, maka dia akan diberi kesempatan untuk membalas teman binatang tersebut. Kambing yang pernah menanduk, kambing yang tidak bertanduk, sehingga kambing itu mati, maka Allah bangkitkan kambing yang tidak bertanduk itu menanduk kambing yang dulu sempat membunuhnya, sehingga perkara impas, selesai. Tapi tentu bukan rantai makanan. Kalau rantai makanan, orang tidak akan dikisos. Seperti singa makan kambing, karena kambing itu makanan singa, dan ini rantai makanan. Maka tidak mungkin kambing dibangkitkan, kemudian nanti kambing makan singa. Kalau bisa jadi ibu juga dikisos. Kalau sekarang ibu makan lele, besok akan dimakan rantai makan. Yang dimaksud kisos di sini, kambing dengan kambing, macan dengan macan, rusa dengan rusa, ular dengan ular. Maka jika satu dengan yang lain sempat
menzalimi, maka ditegakkan keadilan. Setelah itu Allah jadikan mereka semua turab, tanah. Karena urusan bukan manusia. Manusia kecil tidak pernah dijadikan tanah. Bahkan itulah perkataan manusia. Ketika ditegakkan keadilan, siksa di depan mata, barulah mereka berharap alangkah baiknya yang menjadi apa? Tanah. Kata Allah dalam surah An-Naba surah 78 pada ayat yang terakhir, Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Apa katanya? Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksaan yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, apa kata orang kafir? Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Ya laitani, alangkah baiknya diriku kuntu turaba, dulu tidak menjadi apa-apa, dulu hanya berupa tanah. Maka demikian pula mereka berharap ketika itu lebih baik menjadi tanah saja. Akan tetapi hal itu sudah menjadi keputusan Allah, bahwa manusia, jin akan diadili oleh Allah Jalla wa'ala. Allah akan kumpulkan bahkan semua binatang. Dalam surah yang lain, surah 81 ayat yang kelima, wa idzal wuhushu husyirat wa idzal wuhushu husyirat. Apa katanya? 5. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan semua kelak pada hari di mana mereka akan menghadapi keadilan di sebuah tempat yang berbeda dengan tempat yang sekarang. Bagaimana keadaan bumi ketika itu dan langit ketika itu? Dan bumi pada saat itu tanahnya berwarna putih, mengkilat bagaikan perak. Bahkan tekstur dari tanahnya itu seperti tepung, karena begitu lembutnya. Sebagaimana dalam riwayat hadis, buka Bukhari nomor 60-40 digital. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Hasim mengatakan, aku bin Sa'ad mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Pada hari kiamat manusia dikumpulkan di atas tanah putih. Di atas tanah putih cemerlang bagaikan roti yang bersih. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuhsabun nasu, malaikat manusia telah dikumpulkan yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ala ardin baydaa, dikumpulkan di bumi yang berwarna putih, afra, yang mengkilat, yang cemerlang, kakursati naqiyin, bagaikan roti yang bersih. Kalau roti, mungkin ibu membayangkan
Karena di Malang ini banyak roti, macam-macam. Ada yang bayangkan kayak roti kukus gitu. Kalau yang modern barangkali kayak strudel, roti modern. Mungkin barangkali tidak seperti itu. Kakul sortilagiin, yakni bahan dari roti. Apa bahan dari roti? Tepung. Seperti itulah keadaan tekstur tanahnya, lembut, putih cemerlang. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghairu laisa fiha ma'lamun li ahadin." Apa kata Nabi? Lanjut. Apa kata sahabat? Ya. Kata Sahal, di sana tidak ada satu tanda pun bagi seseorang. Ya, di sana tidak ada tanda-tanda apapun sebagaimana di dunia. Di dunia ini bumi masih ada tanda. Ada gunung, ada pohon, ada sungai, ada laut. Itu tanda-tanda. Oh, kalau Gunung Arjuna ini arah mana? Arah mana? Ya tergantung ente di mana. Sehingga dengan tanda-tanda ada pohon, ada gunung, ada laut, maka orang bisa menentukan arah mata angin. Ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur. Nanti di sana tidak ada tanda apapun. Bahkan di langit tidak ada tanda apapun. Sebagaimana manusia bisa mengambil tanda-tanda itu dari bintang-bintang yang bertebaran di langit sebagai penunjuk arah. Di bumi tidak ada tanda apapun, di langit tidak ada tanda apapun. Satu-satunya tanda yaitu matahari. Yang matahari itu didekatkan oleh Allah dengan jarak yang sangat dekat, sehingga manusia merasa bahwa matahari itu di setiap kepala mereka masing-masing. Kalau hari ini matahari di sebelah, waktu terbit, oh itu arah timur. Nanti sore matahari di sebelah barat, itulah arah barat ketika terbenam. Nanti tidak ada terbit, tidak ada terbenam. Matahari itu tetap di atas kepala manusia seluruhnya, tidak pernah bergeser. Kenapa? Ternyata matahari itu didekatkan oleh Allah dengan jarak yang begitu dekat dengan kepalanya. Berapa jaraknya? Cuman 1 mil dari kepala kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 1962. KBC. Bukan. Digital. Bukan itu. Berarti Muslim. Karena Muslim digital yang Mutasawwir. Makassar. Oh iya. Dari Sulaiman bin Amir, dia berkata, Miqdad bin Aswad radhiyallahu an pernah bercerita kepada saya. Dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? pada hari kiamat kelak, matahari akan didekatkan kepada manusia hingga jarak antara matahari dengan mereka hanya sekitar 1 mil. Iya. Tudna syamsu
yaumal qiyamati minal khalqi, di dekat matahari kelak di hari kiamat, dari makhluknya, dari manusia, dari jin juga dihadirkan saat ini, hatta takuna minhum kamiqdarin, sehingga jarak antara mereka dengan matahari cuman 1 mil saja. 1 mil itu kalau di bumi sekarang berapa kilo? 1,6. Berapa kilometer 1 mil? Browsing aja. Ada kilometer? Nggak sampai. Mungkin hanya 1,6 atau 1,5. Dekat. Dekat itu dekat dari tempat yang datar. Matahari begitu dekat, berada di atas kepala mereka masing-masing. Sehingga pada saat itu manusia banjir keringat. Kalau sekarang didekatkan mati semua. Tapi karena nanti tidak ada kematian para ibu, karena sudah akhir perjalanan hidup dan mati, tinggal kehidupan akhir, tidak ada kematian. Sehingga yang terjadi, keringat mereka bagaikan diperas, sehingga banjir keringatnya masing-masing menenggelamkan mereka sesuai dengan kadar amalnya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Selanjutnya, lanjut. Sulaim bin Amir berkata, demi Allah, saya tidak tahu apakah yang dimaksud dengan 1 mil. Apakah seperti ukuran jarak di dunia atau mil yang diolaskan untuk celak mata? Sabda Rasulullah SAW selanjutnya, pada saat itu keringat manusia akan tergantung pada amal perbuatannya masing-masing. Pada saat itu mereka tenggelam dengan keringatnya masing-masing sesuai dengan kadar amalnya. Di antaranya mereka ada yang keringatnya sampai mengenangi mata kaki. Faminhum may yakunu ilal ka'bain. Ada pula yang mengenangi lututnya. Ada yang sampai rukbatain, lutut. Ada yang sampai mana? Ada yang mengenangi pinggangnya. Yakunu ila aqwai, sampai pinggangnya. Bahkan dan ada pula yang tenggelam dalam keringatnya. Wa minhum may yuljimuhul araq. Ada bahkan yang mereka tenggelam dengan keringatnya. Iljaman, megap. Kemudian Nabi menunjuk ke arah mana? Mikdad berkata, Rasulullah SAW memberi isyarat tangan kepada mulutnya. Kepada mulut tenggelam, yaljimu iljaman, air keringatnya sampai ke mulutnya sehingga dia megap. Koyo iwa apa? Kepanasan. Ternyata iwa. Ono sing koi, ono sing mujair. Ikhwatan, para ibu saudari sekalian, dalam riwayat lain bahwa mereka itu ditenggelamkan, ada yang sampai 70 hasta. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6051. Gitu. Ya. Oh, 6051. 6051. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Pada hari kiamat manusia berkeringat hingga keringat mereka di bumi setinggi 70 hasta dan menenggelamkan mereka hingga telinga. Iya. Ya'rakun nasu yaumal qiyamah.
keringat manusia pada hari kiamat mengalir, mengucur hatta yadhhaba arquhum fil ardi, hingga mereka berkeringat di bumi setinggi 70 dhira'an, 70 hasta. Maka di antara mereka ada yang yablughu adnahu, sampai telinganya. Inilah keadaan manusia kelak di hari kiamat. Maka Allah Jalla wa'ala akan menetapkan keadaan mereka sesuai dengan kadar iman dan amalnya yang mereka lakukan di dunia. Mereka berada di padang mahsyar selama bertahun-tahun. Berapa lamanya? Mereka berada di padang mahsyar selama 5 tahun. Yang kadar perharinya di sana sama dengan 50.000 tahun di dunia. Di padang mahsyar berapa tahun? 50 tahun. Yang satu hari di padang mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Pertama, kita lihat dalilnya dulu bahwa kelak manusia di padang mahsyar itu selama 50 tahun. Buka Sahih Muslim nomor 940. satu 940. Bukan 940 zakat. Zakat tuh. Iya. Belum hafal aja. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? siapa yang mempunyai emas perak tetapi dia tidak membayar zakatnya, maka hari kiamat kelak dibuatkan untuknya setrika api yang dinyalakan dalam neraka jahanam. Iya. Emas perak yang tidak dizakatkan, harta yang akan dijadikan sebagai barang yang akan menyetrika orang tersebut. Emas itu dipanaskan di dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan ke perut dan punggungnya, disetrikakan junubuhum wa dhuhuruhum, ke perut dan punggungnya. Bahkan di dalam surah At-Taubah, yakni disetrikakan jibahu, ke jidat mereka. Ada 3 tempat. Setiap setrika itu dingin, dipanaskan kembali, lalu disetrikakan padanya. Itulah berulang-ulang setiap hari selama 50 tahun. Begitulah berulang-ulang setiap hari, dilakukan selama berapa tahun? 50 tahun. Tahun. Di mana ini 50 tahun? Di neraka jahanam atau di padang mahsyar? Halo. Di padang mahsyar atau di neraka jahanam? Lanjut.
sampai perkaranya diputuskan. Setelah itu barulah dia melihat jalannya keluar. Di mana jalannya keluar? Ada kalanya ke surga dan ada kalanya ke neraka. Berarti sudah neraka atau belum? Belum. Kalau neraka berarti posisi masih di mana? Padang mahsyar. Padang mahsyar. Selama berapa tahun tadi? 50 tahun. Terus? Lalu dia ditanya orang, ya Rasulullah, unta bagaimana? Tidak ada kecualinya pemilik unta yang melihat zakat untanya. Jawab Rasulullah, termasuk juga di dalamnya kewajibannya memerahnya ketika dia dibawa ke tempat minum. Maka pada hari kiamat kelak orang itu ditelantarkan di tempat yang rata supaya diinjak-injak oleh unta-unta yang paling besar dan gemuk-gemuk, sampai anak-anak yang paling kecil sekalipun. Semuanya menginjak-injak dengan kukunya serta menggigit dengan giginya yang tajam. Setiap yang pertama lewat, datang pula yang lain menginjaknya. Demikianlah hal itu langsung setiap hari sehingga perkaranya selesai diadili. Satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun di dunia. Satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun di dunia. Sekarang saya tanya, tadi berapa tahun di sana? 50 tahun. Begitu kan? Sekarang jadikan hari 50 tahun jadikan hari berarti dikali berapa? 365. Sama dengan berapa? 18.250. Ini sebentar ada di sini. Hari. Sekarang hanya per hari di sana berapa? 50.000 berarti 18.250 hari dikali berapa? 50.000 apa? Tahun kan sehari di sana 50.000 tahun di dunia. Berarti hasilnya nanti apa? Hasilnya apa nanti? Tahun apa hari? Tahun. Karena dikali tahun hasilnya tahun. Berapa? Tahun. Berapa tahun? Ayo dihitung kalkulator. 365 kan tahun, Pak. 912.500.000 tahun. Hampir berapa? Hampir 1 miliar. 912 juta tahun di sana. Lama apa sebentar? Kalau kita di alam rahim berapa? Hidup di rahim kan 4 bulan belum ada ruhnya. 4 bulan belum ada ruhnya kan? Berapa hidupnya? Berapa? Sisanya 5 bulan. Ini di mana? Di rahim. Terus kemudian sekarang ke lahir di mana? Dunia. Berapa tahun? Nabi mengatakan apa? Pesitin wasabein. Buka Tirmidzi 2331. Apa kata ini? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? usia umatku antara 60 hingga 70 tahun. 60 sampai berapa? 70 tahun.
Kalaupun ada yang lebih jauh, lebih lama daripada alam rahim. Sekarang alam barzah berapa tahun? Kalau Nabi sudah berapa tahun? Hampir 1.500. Nabi Muhammad sudah berapa tahun di alam kubur, di alam barzah? Hampir 1.500 tahun. 1400 sekian tahun. Berarti udah sampai ribuan. Atau yang puluhan tahun. Atau berapa? Ribuan tahun. Tapi coba bandingkan dengan 912 juta tahun kita berada di padang mahsyar. Akankah hidup yang hanya sebentar di dunia ini akan menghancurkan hidup yang sampai selama-lamanya? Ini baru di padang mahsyar ini, belum nanti di akhirat, yaitu ketika sudah masuk surga. Ya kalau surga, kalau neraka. Kalau sudah masuk surga atau neraka, maka hitungannya udah berbeda. Perharinya 1000 tahun. Kalau di padang mahsyar perharinya berapa? 50.000 tahun. Itu per hari. Kalau per hari di padang mahsyar didasarkan surat Al-Ma'arij, surat 70 ayat 4. Ini padang mahsyar. Tarujul malaikatu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah dalam yang kadarnya 50.000 tahun. 50.000 tahun. Ini waktu di padang mahsyar. Nanti kalau sudah masuk surga atau neraka, beda lagi. maka perharinya 1000 tahun. Dasarnya surat As-Sajdah, surat yang ke-32, ada ayat yang kelima. Kata Allah, yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Apa kata Allah? Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari, yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Perhitungan di surga, perhitungan di neraka, perharinya 1000 tahun di dunia. Kalau di padang mahsyar berapa? 50.000 tahun. Berarti lebih mana di mana? Lebih lama di padang mahsyar. Tapi sekalipun lama di sana ada batasnya. Karena nanti terminal akhirnya di mana? Kalau sudah surga, neraka. Nah, kalau sudah surga, neraka sudah ditetapkan menjadi penghuni kekal, maka kekalnya selama-lamanya tanpa ada batas.
Bagaimana keadaan manusia ketika berada di padang mahsyar? Pertama, keadaan manusia secara umum ketika di padang mahsyar, mereka dikumpulkan tanpa alas kaki, tanpa busana, tanpa dihitan. Mereka dikumpulkan di tempat yang sama dalam kondisi seperti itu. Buka Bukhari 3100. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang. Iya, dalam keadaan apa? Telanjang. Telanjang. Yuksabun nas yaumal qiyamah. Kelak kalian dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat. Uratan, dalam keadaan telanjang. Kemudian, dan tidak dikhitan. Ghurlan, tidak dikhitan. Dalam riwayat yang lain, dalam keadaan khufatan, tanpa alas kaki. Dalam Sahih Muslim disebutkan apa? Tanpa alas kaki, telanjang, tidak berkhitan. Ketika dalam hadis ini disebutkan telanjang, maka Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 104, dan kemudian membaca ayat ini, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Apa kata Allah? Sebagaimana kami telah memulai penciptaan yang pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti dari kami. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Iya. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami, kata Allah, telah memulai penciptaan kalian semua, maka begitulah kami akan mengulanginya. Wa'dan 'alaina, sebagai sebuah janji dari kami, inna kunna fa'ilin, dan pasti kami akan merealisasikan semua itu. Maka orang pertama kali yang diberi pakaian oleh Allah Jalla wa'ala adalah Al-Khalil, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa katanya? Dan orang yang pertama kali diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Maka awwalu ma yuksa yaumal qiyamati Ibrahim, manusia pertama kali yang diberi pakaian kelak di hari kiamat yaitu Nabi Ibrahim. Berarti kalau ada pertama, berarti ada kedua, ketiga, keempat, kelima. Cuma tidak disebutkan siapa mereka. Tapi yang pertama kali yang disebutkan yaitu Ibrahim. Mungkin Allah akan memuliakan para kekasih-kekasihnya, nabi-nabi mereka yang hidup di muka bumi ini penuh dengan kemuliaan, maka dijaga, ditutup auratnya. Sekalipun pada saat itu manusia tidak berpikir untuk melihat aurat, meskipun mereka dikumpulkan semua
telanjang, tidak dibatasi, tidak bisa laki perempuan, karena mereka berkumpul campur baur. Sempat ditanya oleh Aisyah, apa jawab Rasulullah? Bagaimana nanti, apakah nanti laki dan perempuan saling melihat aurat mereka? Apa jawab Rasulullah? Buka Muslim KBC 2441. 2439 dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Kelak hari kiamat manusia akan dikumpulkan tanpa alas kaki, khufatan, sepatu atau sandal, tanpa busana, uratan, dan tanpa dikhitan, hurlan. Maka bertanya Aisyah, kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah wanita dan pria bercampur baur sehingga satu sama lain saling memandang? Sabda beliau, keadaan ketika itu sangat sulit sehingga mereka tidak menghiraukan lagi satu sama lain. Yauma idzin asyaddu ayyanzura ba'dhum 'ala ba'din. Pada saat itu kondisi sangat mencekam. Ketika itu kondisi sangat sulit sehingga mereka tidak mau memperhatikan satu dengan yang lain, karena mereka fokus kepada permasalahan yang sedang mereka hadapi masing-masing. Mereka memikirkan akan dosa-dosa yang telah dilakukan di dunia. Sudah nggak melihat lu kok lu nggak ada orang seperti itu. Udah blank pikirannya, ini nggak mikir. Gimana kira-kira kalau ada orang waktu mandi tahu-tahu gempa bumi, apa yang dilakukan? Lari. Sempat pakai baju, halo, dia lari tunggang langgang, ya, lari cepat, padahal dia telah. Nah, itu seperti keadaan orang yang sudah tidak ingat akan keadaan dirinya. Adapun orang yang terkena musibah gempa bumi lari seperti itu, paling lama berapa menit? Halo, gempa itu paling lama berapa menit? Setelah itu kan selesai. Begitu selesai sudah berhenti, baru sadar ya. Nah, di padang mahsyar selama berapa ratus tahun, ribu tahun, itu keadaannya blank. Gak mikir begitu, gak mikir lihat oh itu dulu mantan Miss World, gak ada. Oh itu mantan bintang film, gak ada. Mereka sudah gak mikir masalah seperti itu. Karena otaknya ini, pikirannya sudah fokus kepada masalah yang dihadapi. Itulah keadaan di padang mahsyar. Sangat mencekam, sangat sulit. Maka Allah akan memuliakan hamba-hambanya yang mulia. Kembali kepada hadis Bukhari. Ada golongan dari sahabatku. Lanjut. Sebentar, Ustaz. $3.100 itu. Ya, kembali ke situ 3.100. Dan ada segolongan orang dari sahabatku yang akan diculik dari arah kiri, lalu aku katakan, itu sahabatku, itu sahabatku. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 117 sampai 118. Sesungguhnya mereka menjadi murtad sepeninggal kamu. Aku katakan sebagaimana ucapan hamba yang solih.
dan aku menjadi saksi atas mereka selagi aku bersama mereka. Namun setelah engkau mewafatkan aku hingga akhir firman-Nya, Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Iya. Kemudian Allah kumpulkan nanti manusia itu berbaris, berjajar sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Manusia akan dibagi menjadi berapa kelompok besar. Beberapa kelompok besar yaitu orang kafir berkumpul dengan orang kafir, orang mukmin berkumpul dengan orang mukmin, muslim kumpul dengan muslim, Munafik. termasuk di dalamnya adalah orang munafik. Yang jelas mereka berbaris menghadap kepada Allah. Dalam surah Al-Kahfi ayat 48, wa uridu ala rabbika saffan ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida. Apa katanya? Dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabb-Mu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu atau memenuhi perjanjian. Wa uridu ala rabbika saffa, mereka bersop-sop berbaris menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Maka keadaan orang-orang nanti akan dijumpai sesuai dengan amal perbuatannya ketika dia hidup di dunia. Mereka sudah tidak punya lagi hubungan kekeluargaan, nafsi-nafsi. Mereka putus nasabnya. Tidak ada lagi, oh ini anak saya, oh ini bapak saya. Masing-masing mempertanggungjawabkan amal perbuatannya sendiri-sendiri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 166, ittaba'a alladhina tubi'u minalladhina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Apa kata Allah? Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Wa taqatta'at bihimul asbab, segala macam bentuk hubungan, apakah itu hubungan persaudaraan, apakah itu hubungan kerja, apakah itu hubungan ikatan pernikahan, apakah itu hubungan yang disebabkan karena persusuan, sudah tidak ada lagi. Masing-masing mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Dalam surah yang lain, surah 42 ayat 19, kata Allah, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Apa kata Allah? 19. Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Ya. Maka tidak ada hubungan apapun kelak di akhir kecuali masing-masing mempertanggungjawabkannya sendiri-sendiri. Adapun keadaan manusia pada saat itu sesuai dengan iman dan amalnya akan dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu orang mukmin, kemudian orang-orang kafir, kemudian yang ketiga orang-orang yang berdosa. Yang pertama orang mukmin.
Orang mukmin nanti dibangkitkan di padang mahsyar dengan wajah berseri, wajahnya berseri-seri. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 22, surah 75, wujuh yawma idzin nadhirah. Apa kata? Ustaz. Zafira. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri. Gimana berseri-seri itu? Gembira. Bunga. Wajahnya Berbunga. Sumringah. Waduh, sumringah. Berbunga-bunga. Berseri-seri. Dalam surah 76 Ad-Dahr atau Al-Insan pada ayat yang ke-10 dan ayat ke-11 Allah katakan, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut akan azab Rabb kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Pada umumnya manusia mukanya bagaimana? Masam. Tapi orang-orang mukmin diberikan kejernihan pada wajahnya. Fawaqallahu syarra al-yawm dzalika al-yawm wa laqahu nadratan wa surura. Maka melihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Kenapa wajahnya jernih, wajahnya sumringah? Karena hatinya hatinya gembira. Kegembiraan hati itu terpancar pada wajahnya, sehingga wajah itulah mendapat ketenangan. Mereka tidak punya rasa takut dan punya rasa sedih. Ini yang pertama. Yang kedua, dibuat wajah mereka itu bercahaya. Bahkan bukan hanya bercahaya pada wajahnya, maka orang-orang mukmin itu rambutnya bercahaya. Yang pertama, wajahnya bercahaya. Kenapa? Karena terkena air wudhu, sehingga bagian-bagian wudhunya pun bercahaya. Tangannya, kakinya bercahaya. Bahkan rambutnya bercahaya. Kenapa? Di samping rambutnya ini terkena wudhu, maka rambutnya bercahaya karena dia bersabar ketika Allah memberi uban, tetapi tidak dicabutnya. Karena Nabi melarang mencabut uban, karena uban itu nanti menjadi cahaya di hari kiamat. Pertama, cahaya di hari kiamat. Buka Abu Daud nomor 561. Dari Buraidah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, apa sabdanya? Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang suka berjalan di malam yang gelap menuju ke masjid-masjid, yaitu mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Bashir al-masyaina fi dhulam ila al-masjid. Beri kabar gembira bagi mereka yang suka berjalan di gelap malam
menuju ke masjid. Mungkin sholat isya, mungkin sholat subuh. Dia lakukan di tengah malam atau di malam hari. Sementara orang pada takut, orang pada malas, orang pada enggan karena alasan gelap. Nabi memerintahkan, beri kabar gembira mereka al-masya'in fid dulam, orang yang suka berjalan di kegelapan malam ilal masjid, menuju ke masjid, rumah-rumah Allah. Apa kabar gembiranya? Bin nuri at-tam, bin nuri at-tam, dengan cahaya yang sempurna, yaumul qiyamah, kelak pada hari kiamat. Ojo malah dilarang. Arep nang ndi? Nang masjid. Kau usah lampu mati. Peteng-peteng wis nang omah wae. Atau mungkin bukan lampu mati karena memang enggak ada lampu. Enggak usah kamu di rumah aja. Enggak usah pergi ke masjid. Biarkan dia untuk meraih pahalanya kelak di akhirat. Yang kedua tentang uban. Buka Abu Dawud 4202. Ustaz. 4202. Dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? janganlah mencabuti uban kalian. La tantifus syaiba. Janganlah kalian mencabut uban. Kenapa? Karena tidaklah seorang muslim yang rambutnya beruban kecuali uban tersebut akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Ma min muslim, tidaklah seorang muslim yashibu syaibatan, yang diberi oleh Allah ujian berupa rambut berwarna putih fil Islam, dia mati dalam kondisi Islam, illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah, melainkan ubannya itu akan menjadi cahaya di hari kiamat. Dua syaratnya, muslim dan tidak mencabut uban. Kalau rambutnya putih sampai dia mati tetap beruban, tapi bukan muslim, jadi cahaya atau tidak? Tidak. Sekalipun dia muslim, beriman, akan tetapi tidak sabar dengan rambutnya yang berwarna putih. Akhirnya rambutnya dipotong, dicabut, apalagi dengan alasan Ustaz gatel. Alasannya kan gitu kan? Kenapa orang yang beruban? Jangan, bersabarlah, biarkan dia tumbuh dan akan menjadi cahaya di hari kiamat. Itu ujian. Boleh disemir, asal jangan dicabut. Karena Nabi mengatakan la tantifu, la tantifu, artinya apa? Jangan dicabut. Bukan la taksilu, jangan dicukur. Jangan, bukan begitu Nabi mengatakan. Walaupun dicukur sampai habis, dia akan tumbuh lagi. Tapi kalau an-nafsu, mencabut namanya, yang harus dicabut itu bukan rambut kepala atau rambut jenggot atau bahkan kumis. Yang dicabut itu adalah rambut bulu ketiak, itu harus dicabut. Selain itu tidak boleh dicabut, kecuali boleh sekedar dicukur, dipotong.
Makanya Nabi mengatakan dalam hadis ini, la tantifu asyaiba, jangan kau mencabut uban. Tapi kalau berodol TV enggak apa-apa. Tapi jangan berusaha untuk membrodolkan rambut, diri. Ya boleh. Inilah cahaya. Kemudian orang mukmin nanti dibangkitkan oleh Allah karena mereka saling cinta mencintai sesama saudaranya, sesama muslim. Maka Allah Jalla wa Ala akan jadikan mereka orang yang bercahaya. Baik, baca Abu Dawud 3527. 3527. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Sesungguhnya ada hamba-hamba Allah yang bukan para nabi dan bukan pula orang yang mati syahid. Akan tetapi pada hari kiamat mereka diirikan oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid lantaran posisi mereka di sisi Allah. Iya, ini ibadah mereka. Kata Nabi, inna min ibadillahi, sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah, la unasan, yakni manusia, mahum min bi'ambiyai, bukanlah dia seorang nabi, wala syuhada, bukan seorang yang mati syahid, akan tetapi yaghbituhumul anbiya'u wasyuhada, mereka diirikan oleh para nabi, diirikan oleh para syuhada. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang bimakanihim minallah, memiliki kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Kemudian para sahabat bertanya, apa pertanyaan? wahai Rasulullah, Ya Rasulullah, beritahu kami, ukhbiruna, siapakah mereka? manhum, siapakah mereka wahai Rasul? Rasulullah menjawab, Apa katanya? mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah, padahal tidak ada ikatan sanak saudara di antara mereka. Mereka adalah kaumun tahabbu biruhillah, mereka adalah suatu kaum yang saling mencintai antara mereka fillah, karena Allah. Ala ghairi arhamin bainahum, padahal tidak ada hubungan apa-apa, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan persaudaraan, tidak ada ikatan apapun, kecuali dia mencintainya karena Allah, karena dia adalah saudara seiman, saudara seislam, saudara seakidah. Dia cintai karena Allah, dan dia bukan mencintai karena apa? Dan bukan karena harta benda yang mereka gunakan. Wala amwalin yata'atawnaha, bukan karena harta benda yang mereka pakai. Kadang-kadang orang cinta, kenapa? Aku seneng loh dek sampean jeng apa? Soalnya sampean sering ngutangi aku. Berarti cinta pada Utang. harta. Kadang kita mendekat ke orang hanya karena dia orang kaya, mencintainya karena harta. Tidak seperti ini. Fa wallahi, Nabi SAW bersumpah. Apa kata beliau? Demi Allah, wajah-wajah mereka adalah cahaya dan mereka berada di atas cahaya. Inna wujuhuhum, sesungguhnya wajah mereka adalah lanurun, adalah cahaya. Wa innahum ala nurin, dan mereka berada di atas panggung cahaya. Dia ditempatkan di panggung, yang panggung itu terbuat dari cahaya. La yakhafuna idza mereka tidak takut jika orang-orang takut, dan tidak sedih jika orang-orang sedih. Wala yahzanuna idza hazinan nas, dan dia tidak sedih ketika manusia sedih. Dan itu sudah ada di dunia.
hidupnya nggak takut, hidupnya nggak sedih. Kalau di dunia, di akhirat disifati dengan tidak punya rasa sedih, tidak punya rasa takut, itulah para waliullah, kekasih-kekasih Allah. Lantas apa yang dibaca oleh Nabi? Rasulullah SAW lalu membaca ayat dalam Quran surat Yunus ayat 62. Surah 10 ayat 62. Allah katakan, Ala inna awliya Allah, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ala, ingatlah, inna awliya Allahi, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, mereka tidak punya rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Inilah yang diirikan oleh siapa? Para sahabat Nabi dan para syuhada. Kenapa mereka hidup di dunia? Karena mereka mencintai semata-mata karena Allah. Yang ketiga, ada kelompok manusia yang nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Lantas dia mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang mati dalam kondisi berihram, memakai pakaian ihram baik untuk haji ataupun minimal untuk umrah. Saat dia sudah berniat untuk melakukan haji atau umrah dengan tanda memakai ihram, ternyata ajalnya datang menjemput, maka dia mati dalam keadaan berihram. Maka nanti dia telah bangkit dalam kondisi mulabian bertalbiyah. Buka Abu Dawud 951, Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Kemudian beliau melihat ada seseorang yang jatuh dari untanya. Betul. Terus. Kemudian lehernya patah. Dan ia meninggal. Kemudian, padahal ia sedang berihram. Rasulullah SAW lantas bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Mandikanlah dia dengan air dan pohon bidara. Bima'in wasidrin. Mandikan dia dengan air dan daun bidara. Bukan pohon bidara ya. Daun bidara. Daun, bukan pohon. Terus. Kafanilah ia dengan 2 potong kainnya dan jangan ditutup kepalanya. Wa kafinu min thawbihi, kafanilah dia dengan kain ihramnya, yaitu 2 lapis kain. Mestinya 3, karena dia sedang ihram, maka cukup 2. Akan tetapi apa? Wala tukhammiru ra'sahu, jangan kau tutup kepalanya. Jadi kalau orang meninggal dalam kondisi ihram, itu kepalanya harus dibuka. Wala tukhammiru ra'sahu, enggak boleh ditutup. Ngeri apa enggak? Enggak. Yang ngeri itu justru kalau dipocong. Kalau dibuka enggak masalah. Dibuka kepalanya. Kemudian
Karena pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan membaca talbiyah. Bahkan di dalam riwayat yang lain, wala tatib, jangan kau beri minyak wangi. Nggak boleh. Kalau orang yang meninggal biasa boleh diberi minyak wangi. Kalau yang meninggal dalam kondisi ihram tidak boleh diberi minyak wangi. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena dia kelak bangkit di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Nanti kalau di padang mahsyar ada orang yang bertalbiyah, berarti dulu matinya dalam kondisi apa? Lumayan enggak? Lumayan enggak? Kok enggak yakin? Bangkit di padang mahsyar bertalbiyah, lumayan enggak? Berarti meninggal waktu apa? Ihram. Pengen enggak? Dawis putel sampai tak tungano apa? Wanita. Ono sing kepengin sampai dumo tapi ada yang takut. Yang keempat, nanti di akhirat ada orang yang lehernya panjang. Kalau di dunia makhluk yang lehernya panjang apa? Jerapah. Kalau di dunia ada orang yang lehernya seperti jerapah, aib enggak? Aib enggak? Jadi tontonan enggak? Orang pada datang kepo. Bisa jadi dari seluruh penjuru dunia akan datang melihat, karena belum pernah ada orang yang lehernya sepanjang jerapah. Tapi di akhirat orang yang lehernya panjang itu mulia. Siapa mereka? Para muadzin. Mereka yang tukang azan. Maka lehernya diberi oleh Allah panjang. Buka Ibnu Majah nomor 599. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? para muazin adalah manusia yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Al-muadzinuna, para muadzin, tukang azan, atwalun nasi unuqan, adalah orang yang paling panjang lehernya yaumul qiyamah, kelak hari kiamat. Kalau ada orang di dunia lehernya panjang, wah, bisa diledekin orang, dicaci, dimaki orang. Jangankan seperti jerapah, lehernya setengah meter aja, wah, akan bully. Kon biyen mangan opo gulumu waktu wowo. Ya, bahkan dituduh macam-macam. Lah iya, gulumu kok sak meter, iku ibumu biyen nyi. Di dunia jadi aib, tapi di akhirat dia mulia. Kalau ada orang di akhirat lehernya panjang, berarti dia adalah orang yang setiap saat memanggil manusia untuk sholat, memandangkan suara adzan, memanggil manusia untuk bersujud menghadap kepada Allah. Mulia nggak ini? Makanya remehin. Kalau suaminya ada tukang azan, diberi semangat. Kalau perlu azan sampai mati. Tapi ya tergantung suaranya. Nentek ya kadang wis arep mati, wis tuwa ya suaranya cekak. Allahu Akbar. Kalau kemarin panjang, dan panjangnya leher ini sesuai dengan panjang jangkauan suaranya.
Jangkauannya panjang, semakin panjang. Nanti orang pengen menjadi seperti mereka, para muadzin. Tapi ya harus tahu diri. Kalau pengen jadi seperti ini, belajarlah adab yang baik. Jangan butuh semangat tok dan butuh suara banter, tapi makhrajnya salah, hurufnya nggak karuan, nyebut Allah saja Allah, keliru nggak? Keliru. Allah Allah ya keliru. Belajar bagaimana adab yang baik, yang bagus, huruf-hurufnya, makhrajnya, baru ditambah dengan kemampuan apa? Keindahan suara dan panjangnya nafas, dan dijaga sampai lamunan ojo sembarang mangan sampai ngomong kan yang mengakibatkan suaranya bisa menjadi rusak. Jangan. Contohnya mangan apa? Gorengan padahal enak. Baik. Nanti dibangkitkan di padang mahsyar, tubuhnya mengucurkan darah. Ternyata penuh dengan luka-luka. Tubuhnya penuh dengan luka-luka dan mengeluarkan darah, dan darahnya itu segar, mengucur, berbau kasturi, harum. Kalau di dunia darahnya bau apa, Bu? Amis, anjir. Tapi alir berbau minyak wangi. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang terluka di jalan Allah. Terluka di jalan Allah. Baca Abu Dawud 2541. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sabda beliau, barang siapa berperang di jalan Allah selama orang memeras susu unta, ya, maka ia berhak masuk surga. Barang siapa memohon kepada Allah untuk berperang secara tulus dari jiwanya, kemudian ia meninggal atau dibunuh, maka baginya pahala orang yang mati syahid. Barang siapa terluka dalam perang menuju jalan Allah atau terluka dengan mengeluarkan darah, maka pada hari kiamat luka itu datang sederas darah yang mengalir sewaktu terluka. Luka itu gelap warna seperti warna zahbarah dan wangi seperti minyak misik. Barang siapa keluar untuk berperang di jalan Allah, maka baginya cap syuhada. Iya. Keutamaan orang yang terluka di jalan Allah, terluka di jalan Allah dalam rangka mentaati Allah, bahkan membela Allah. Menjuriha, siapa yang terluka dengan luka fi sabilillah, di jalan Allah. Walaupun ini ada grade-nya. Pertama, di perang, membela agama. Yang kedua, mungkin ar-ribat. Apa ribat? Berjaga-jaga. Tidak ada perang, tapi apa? Dia berjaga. Karena negerinya berada di perbatasan antara negeri kafir dan negeri muslim. Dia berjaga di perbatasan. Ternyata ada panah nyasar, terluka, atau grid-grid di bawahnya. Mungkin barangkali orang-orang yang membela agama, membela membela para waliullah, membela Nabi, bahkan pun saat itu tidak sedang berperang. Mungkin dia menjadi tameng, menjadi apa? Pagar betis. Menjadi apa? Menjadi bemper yang siap untuk menghadapi berbagai macam serangan.
Asal jangan Nabi terluka, asal jangan kekasih-kekasih Allah itu terluka. Ini termasuk di jalan Allah. Bahkan mereka yang berada di jalan Allah, kategorinya adalah mereka yang menuntut ilmu. Walaupun itu grade-nya barangkali bawah, tapi itu sudah merupakan bentuk fisabilillah. Karena orang yang menuntut ilmu itu dia berada di jalan Allah. Kalau seandainya buka, jangan ngersulok. Budal pengajian tiba enak dalam lumuk babras. Jangan dijadikan alasan nanti ngaji. Oh, deloken mesti kandhani untuk budal. Lapo sih ngaji pendino ngaji. Gak ngerti udan-udan. Jangan khawatir, luka kalian di jalan Allah itu bernilai mahal. Lebih kalau ditingkatkan lagi, berperang membela agama Allah Jalla wa'ala. Maka para syuhada nanti darah-darah mereka itu mengalir deras dan berbau minyak kasturi. Ini mati dalam kondisi mulia, tidak mati dalam kondisi konyol. Karena banyak orang menumpahkan atau tertumpah darahnya dalam keadaan konyol. Kemudian yang keenam, mereka yang bebas memilih bidadari. Baca Abu Dawud 4777. Siapakah mereka? Ada laki-laki yang dipanggil di hadapan manusia banyak. Wahai fulan bin fulan, kemarilah. Penduduk maksar pada melihat semua. Oh, siapa ini? Kelihatannya orang penting ini. Lantas Allah perintahkan dia memilih bidadari yang dia suka. Silakan pilih bidadari yang kau suka. Lumayan kan? Lumayan. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang mampu menahan amarah. Kata Nabi dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dapat menahan amarah sementara ia mampu meluapkannya, maka pada hari kiamat kelak Allah akan memanggilnya di antara para makhluk hingga ia dipersilakan untuk memilih bidadari sesuka hatinya. Wah, mantap, sesuka hatinya. Kepingin kata aneh. Angkat ojo ngamu. Ya. Ada dua syaratnya di sini. Man kadhama ghaidhan, barang siapa yang dalam keadaan menahan amarah, wa huwa qadirun, sementara dia mampu ayyunfidahu, mampu membalas, mampu merealisasikan, mampu melampiaskan marahnya, tapi dia tahan marah itu. Syaratnya dua. Kadang-kadang syarat ini kurang. Dia marah, tetapi dia nggak mampu membalas. Kenapa? Soalnya dia kopral, lorowati nang jenderal. Mampu membalas nggak? Berarti nggak termasuk kategori ini. Tapi kalau jenderal marah ke kopral, bisa nggak? Tapi jenderal ini menahan. Dia marah, dia tahan, padahal dia mampu melampiaskan kepada orang seperti ini nanti. Da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik. Dia dipanggil di hadapan seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar. Lantas apa? Hatta yukhayyirullahu minal huril ma syaa. Lantas dia disuruh memilih bidadari yang dia suka. Sing pengen model apa? Monggo kerso.
Kira-kira contoh tadi antara jenderal dan kopral dalam hidup sehari-hari, kira-kira contohnya siapa lagi? Suami marah ke istri, bisa nggak melampiaskan? Mampu nggak melampiaskan? Tapi kalau dia menahan amarahnya, dia akan disuruh memilih bidadari. Rungokno Bu. Hati-hati nek duwe bojo sabar, kon bakal ditinggal. Dek bakal milih sing luwe ya. Sopo mau? Yes. Rungokno iku. Lah iri jarene. Ustaz nek wong wedok sing menahan amarah, gak ono ceritane bidadara. Gak ada kamusnya. Kan hukume. Wong hadise ini kok. Ibu nanti cukup ketemu suaminya sudah alhamdulillah. Lumayan kan? Sementara Nabi mengatakan mayoritas penghuni neraka lu ngaku dewi. Surga ae lumayan. Wes gak usah mikir bidadara. Ketemu bojo nang donya alhamdulillah. Tapi jangan lupa suamimu nanti menjadi bidadari. Beda kalau bidadari itu diciptakan langsung. Tapi bidadari tidak ada. Perempuan dunia itu kalau dia masuk surga, dia akan menikah dengan laki-laki dunia yang bertakwa. Dinikahkan dengan waliullah, dinikahkan dengan nabi, dinikahkan dengan sahabat nabi. Lumayan enggak? Mau enggak dinikahkan dengan Bilal bin Rabah? Lu guyu dadano. Belum tahu dia kalau di surga itu enggak ada lagi orang hitam. Ya kan? Iya. Bilal itu nanti nek wis mlebu surga kulite gak ireng. Rambutnya gak berenteng. Dia itu akan kembali ke wajah bapak moyangnya Adam. Ganteng ndak Adam? Ganteng. Jadi bidadari itu hanya untuk siapa? Laki-laki. Allah ciptakan langsung dan bahannya bukan dari tanah. Kalau kita dari tanah. Kalau bidadari walaupun dalam riwayat lemah, dia itu bahan dasarnya apa? Kapur barus, minyak wangi, itu bahan dasarnya. Makanya seluruhnya wangi. Memang sok teko lemah, nek gosok metu bolote. Ya. Baik, para ibu saudari sekalian yang dirahmati Allah, mungkin waktunya udah mepet. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Masih panjang. Ini orang mukmin, belum orang kafir yang berjalan di atas mukanya, digiring ke neraka bersama berhalanya. Orang berdosa, ada berapa orang-orang berdosa bentuk mereka? Ada sekitar 10 bentuk. Cukup enggak ini untuk hari ini? Enggak cukup, berarti bersabarlah. Semoga Allah mudahkan. Ya. Saya mohon maaf tadi terlambat. Saya tadi sebetulnya sudah dari kemarin, sudah tadi malam dari Jakarta langsung ke Malang, nginep di sini. Ternyata kacamatanya ketelesut. Golek umat ya, akhirnya ya nggak terlambat. Baik, saya pikir cukup, semoga bermanfaat untuk dan dimudahkan kita untuk mengamalkan dalam hidup kita sehari-hari sebagai hamba Allah yang tetap istiqomah dalam iman dan amal soleh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.